Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita lanjutkan kembali ya. Nah, jadi sekarang kita sudah dapatkan bentuk solusi umum akhir setelah kita melihat kondisi yang ada pada soal yang diberikan ya, atau soal fisis yang diberikan ya. Nah, sekarang kita butuh mencari nilai dari AL-nya ya, di mana AL-nya ini kita bisa dapatkan dengan memasukkan syarat batas dari soal ya. Nah, dari soal tadi kita punya bahwa di permukaan bola bagian atas itu dia bersuhu 100 derajat dan di bagian bawah bola di permukaannya itu dia bersuhu 0 derajat Celcius ya, atau bisa kita tuliskan bahwa U untuk R-nya sama dengan A untuk theta berapapun, nah itu akan sama dengan ini ya, sigma L sama dengan 0 tak hingga dari A per L R berpangkat L, PL, cos theta. Nah, ini akan sama dengan ada dua ya. Yang pertama dia akan sama dengan 100 dan yang kedua dia akan sama dengan 0. Untuk yang 100 itu untuk kondisi theta-nya itu lebih besar daripada 0 dan kurang dari pi per 2 ya. Jadi kalau kita menganggap di bagian atas bola itu adalah 0 dari sudut 0 derajat ya dari sini. Mana tadi? Kita punya. Nah, ini ya. Jadi ini adalah theta dari theta 0 ya yang berimpit pada sumbu Y sampai ke theta per 2, sorry, sampai ke pi per 2 dari pi sama dengan dari theta sama dengan 0 sampai theta sama dengan pi per 2 atau yang berada pada bidang XY itu suhunya 100 derajat Celcius ya. Untuk R sama dengan A ya atau pada permukaan si bola. Nah, sedangkan syarat batas yang kedua itu dia akan sama dengan 0 ketika tetanya itu lebih besar daripada pi per 2 dan kurang dari pi ya. Atau bisa juga dituliskan di sini nilai dari cos tetanya ini cos theta cos 0 berarti di sini sama dengan 0 dan kurang dari 1, sedangkan yang untuk yang ini bisa dituliskan cos tetanya dia lebih besar daripada 1 minus 1 sorry dan kurang dari 0 ya. Jadi ini syarat batas yang diberikan dari soal. Dia nilai distribusi temperatur pada permukaannya itu dia ada dua ya, sama dengan 100 dan sama dengan 0. Untuk yang 100 theta antara 0 sampai per 2, sedangkan 0 itu antara pi per 2 dan pi. Nah, eh, untuk memudahkan penulisan, di sini kita bisa memperkenalkan suatu variabel yang baru, sebut saja variabel C ya. Kita punya variabel C seperti ini, di mana C itu sama dengan cos theta ya. Jadi kita ingin mempermudah penulisan, sehingga kita bisa nyatakan solusinya itu bentuknya untuk solusi U untuk R sama dengan A itu sama dengan apa? Ini ya, sigma L dari 0 sampai tak hingga dari AL di sini R-nya adalah A ya. Berarti di sini A berpangkat L PL dari cos theta-nya kita ganti dengan C ya. Ganti dengan C. Nah, ini sama dengan F dari C ya. Seperti ini ya. Di mana C itu adalah cos theta atau fungsi dari cos theta ya. Di mana FC di sini kita ketahui di atas itu adalah dia akan sama dengan 100, sorry, dia akan sama dengan 0 untuk C lebih besar daripada minus 1 kurang dari 0 ya, dan dia akan bernilai 100 itu untuk C itu lebih besar daripada 0 dan kurang dari 1. Jadi kita ambil di sini ya. Jadi cos theta-nya yang ini kita ganti menjadi cos theta yang lain, misalkan C di sini. Variabel baru C ya. Nah, kalau FC ini diekspansikan dalam bentuk Legendre ya. Jadi kalau kalian coba lihat kembali fungsi C ini kita ekspansikan dalam suatu fungsi Legendre, maka kita akan dapatkan bentuknya seperti ini ya. Jadi FC
itu akan sama dengan 100 itu dikali dengan ini, kita uraikan ya dalam bentuk deret Legendre. Ini akan menjadi 1/2 dari P0 C. Saya tuliskan saja. Seperti ini C. Kemudian ditambah dengan 3/4 P1 C. Kemudian dikurang 7/16 P3 C, kemudian ditambah dengan 11/32 P5 C, dan seterusnya ya, seperti ini. Ya, jadi kalau fungsi f C ini kita ekspansikan dalam deret Legendre, itu akan berbentuk seperti ini deretnya ya. Jadi kombinasi dari fungsi Legendre P0, P1, P3, P5 dan seterusnya. Jadi ada P2, P4 yang bernilai 0 ya. Atau bisa kita tuliskan, kita sederhanakan, ini menjadi 100 dikali dengan sigma dari L sama dengan 0 sampai tak hingga CL EL dari C, di mana CL ini kalau kita setarakan dengan persamaan ini ya, maka kita ketahui bahwa di sini AL dikali A berpangkat L, A besar L dikali dengan A berpangkat L itu sama dengan CL kecil ya. Sehingga kita bisa dapatkan bahwa AL besar di sini itu sama dengan CL dibagi dengan A berpangkat L. Nah, jadi kita sekarang sudah dapatkan bentuk dari AL-nya ya. Seperti ini. Di mana AL itu sama dengan CL dibagi dengan AL. Di mana CL ini kalau kita ekspansikan dalam bentuk deret Legendre itu bentuknya seperti ini ya. Jadi CL itu kalau kita CL PLC itu kita ekspansikan dalam deret Legendre, maka dia akan menjadi seperti ini ya. Berarti di sini CL-nya 1/2 untuk C0, kemudian C1-nya 3/4, C2-nya 0, kemudian C3-nya 7/16 dan seterusnya ya. Nah, sehingga sekarang kita sudah bisa menuliskan bentuk bentuk solusi khusus yang kita punya untuk kasus yang di atas ya. Berarti kita punya U R theta itu sama dengan 100 dikali dengan 1/2 P0, C-nya kita gantikan, kita kembalikan ke cos theta, berarti 1/2 P0 cos theta, kemudian ditambah dengan 3/4, di sini R per A P1 cos theta ya. Karena AL-nya CL per AL ya. CL-nya di sini kan tadi adalah ini ya, 1/2, 3/4, 7/16 dan seterusnya. A-nya di sini tadi A-nya di sini adalah radius yang tadi ya. Berpangkat L, berarti di sini A berpangkat 0, di sini berpangkat 1, di sini berpangkat 3 nanti dan seterusnya. Sehingga kalau ini kita masukkan ke dalam solusi umum di atas, koefisien AL-nya yang dinyatakan dalam CL per AL, CL per AL-nya diambil dari deret ini ya. Kita masukkan ke dalam solusi U, kita dapatkan bentuknya seperti ini ya. Ini menjadi dikurang 7/16 R per A pangkat 3 P3 cos theta, kemudian ditambah 11/32 R per A pangkat 5 P5 cos theta dan seterusnya ya. Nah, jadi kita sekarang sudah dapatkan bentuk solusi kasus bola di atas ya. Jadi kita punya bola, permukaan bagian atasnya bersuhu 100 derajat dan bagian bawahnya bersuhu 0 derajat Celcius. Kita masukkan kondisi-kondisi yang dipunyai oleh bola tersebut dan syarat batasnya. Nah, kita dapatkanlah bentuk solusi uniknya seperti ini ya. Oke, jadi inilah salah satu contoh dari persamaan diferensial parsial, persamaan Laplace dalam koordinat bola. Jadi ternyata dalam koordinat bola dan juga koordinat silinder yang sebelumnya itu kita membutuhkan fungsi-fungsi khusus ya, karena ada bentuk-bentuk persamaan diferensial biasa di dalamnya yang kita dapatkan ternyata bentuknya itu merupakan bentuk persamaan diferensial yang memiliki solusi fungsi khusus ya. Seperti misalkan di kasus koordinat bola ini kita membutuhkan fungsi Legendre ya. Kalau yang kemarin kita butuh fungsi Bessel ya.
Oke, saya kira materi hari ini cukup sampai di sini. Kita sudah menyelesaikan persamaan diferensial, khususnya persamaan Laplace dalam koordinat selain koordinat Kartesian ya, yaitu koordinat silinder dan bola.